Ya, selamat siang semuanya. Pada pertemuan kita ini pada hari Selasa, hari Rabu, kita masuk ke pengendalian proyek. Pengendalian proyek ya, tentunya kalian sudah paham bahwa di dalam pekerjaan kita sebagai orang teknik tentunya ada pengendalian proyek dan ada juga pengendalian biaya dan ada juga masalah manfaat dan pengendaliannya. Ya, sekarang kita bahas tentang pengendalian proyek ya. Sebagai salah satu fungsi dan proses kegiatan dalam manajemen proyek yang sangat mempengaruhi hasil akhir proyek adalah pengendalian yang mempunyai tujuan utama adalah meminimalisasi segala penyimpangan yang dapat terjadi selama proses berlangsungnya proyek. Baik, ya tentunya dalam pengendalian proyek itu tentunya kita bisa berbicara masalah pengendaliannya apabila proyek kita sementara berjalan atau sementara pekerjaan proyek. Baik, kita masuk ke pengertian pengendalian proyek. Pengertian pengendalian proyek ini tentunya kita berbicara tentang pengendalian didefinisikan sebagai usaha yang sistematis untuk menentukan standar yang sesuai dengan sasaran dan tujuan perencanaan, merancang sistem informasi, membandingkan pelaksanaan dan dengan standar menganalisis kemungkinan penyimpangan, kemudian melakukan tindakan koreksi yang diperlukan agar sumber daya dapat digunakan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan. Yaitu yang kita berbicara tentang pengendaliannya. Tentunya berbicara tentang pengendalian proyeknya, tentunya kita berbicara tentang masalah perencanaan, dalam perancangan, dalam pelaksanaan, kemudian dalam menganalisisnya, kemudian tentunya kita berpikir yaitu untuk mencapai sasaran dan tujuan yang kita harapkan bersama. Baik, dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengendalian membutuhkan standar atau tolak ukur sebagai pembanding, alat ukur kinerja dan tindakan koreksi yang akan dilakukan bila terjadi penyimpangan. Kegiatan yang dilakukan dalam proses pengendalian dapat berupa pengawasan, pemeriksaan, serta tindakan koreksi yang dilakukan selama proses implementasi. Ya, baik, tentang masalah pengendalian proyek ini tentunya kita berbicara masalah pembanding. Pembanding yaitu berbicara juga tentang alat ukur kinerja dan koreksi tentang yang dikatakan bahwa bila terjadi suatu penyimpangan itu yang kita harus kerjakan. Tentunya juga dilakukan juga pengendalian berupa suatu pengawasan, bagaimana pengawasan di lapangan, dan begitupun juga tentang pemeriksaan, begitupun juga tentang koreksinya kita harus lakukan selama proyek kita berjalan. Baik, pengendalian proyek adalah sistem yang mengatur semua kegiatan dalam proyek dengan tujuan agar semua terlihat berfungsi secara optimal, sehingga pelaksanaan tepat waktu sesuai dengan jadwal proyek, serta membuat terkoordinasi dengan baik agar dapat menghasilkan pekerjaan dengan kualitas yang sesuai dengan yang direncanakan. Ya, tentunya dalam menghasilkan pekerjaan yang bagus, yang berkualitas dengan bagus, yang sudah sesuai dengan rencana kita, tentunya kita harus melaksanakan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Baik, kita pindah ke tujuan dan manfaat pengendalian proyek, yaitu adanya beberapa tujuan dan manfaat penting dalam pengendalian satu proyek, antara lain adalah: 1. Mengetahui waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu bagian dari proyek atau proyek secara menyeluruh ya. Karena adanya kemarin dikatakan bahwa ahli jadwal, tentunya kita harus mengetahui waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan secara menyeluruh.
Ya, yang kedua, mengetahui hubungan antara pekerjaan satu dengan pekerjaan lain. Ya, adanya pembagian waktu, pembagian jadwal, tentunya kita sudah harus mengetahui hubungan antara pekerjaan satu dengan pekerjaan yang lain untuk kita bisa membagi waktu. Baik, kita lanjut ketiga, penyediaan dana dan keuangan. Ya, tentunya pekerjaan apapun tentunya kita harus menyediakan tentang masalah biaya dan keuangan, itu sangat-sangat perlu. Yang keempat, sebagai alat dalam pelaksanaan. Ya, karena adanya uang tentunya kita harus menggunakan untuk pelaksanaan suatu pekerjaan sebagai alat koordinasi dan pimpinan. Ya, sebagai alat koordinasi juga ya, salah satunya ya tentunya suatu pekerjaan kita berhubungan antara satu dengan yang lain tentunya membutuhkan biaya atau uang. Ya, baik, pengukuran dan penilaian evaluasi. Ya, tentunya semua kita harus menggunakan pengukuran, penilaian dan evaluasi. Pengendalian waktu dan penyelesaian, tentunya ada penyelesaiannya di dalam mengendalikan waktu. Penyediaan tenaga kerja, alat dan material. Ya, tentunya ada jadwal juga untuk penyediaan alat tenaga kerja dan sebagainya. Baik, sekian materi pada siang hari ini. Kita lanjutkan ke tugasnya, yaitu pertama, atau disimak baik-baik materi yang sudah Ibu paparkan, dan sekarang Ibu berikan tugas langsung, yaitu materi tentang pengendalian. Satu, perhatikan satu, mengapa pengendalian proyek perlu dilaksanakan secara teliti. Ya, sekali lagi, satu, mengapa pengendalian proyek perlu dilaksanakan secara teliti dan teratur. Oke. Nomor dua, di dalam pengendalian proyek dan tentang masalah tujuan manfaat pengendalian, coba Anda berikan suatu pengertian menurut Anda sendiri. Ya, sekali lagi, di dalam pengertian pengendalian proyek dan manfaat pengendalian proyek, coba berikan tujuan dan manfaat secara singkat sesuai dengan pengertian Anda sendiri. Ya, sekian dan terima kasih. Silakan menyimak materi dan soal. Jangan lupa kirim ke link pengumpulan tugas. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.